Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Dinda Aristia. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Oke, di video kali ini aku akan bahas sebuah desa yang melakukan praktek pesugihan. Terus gak lama desanya itu hilang dalam semalam karena mereka melanggar sebuah persyaratan dengan setan atau iblis. Nah, kalian juga pasti dengar kan di desa kalian kayak yang ono pakai pesugihan lah, yang ono pakai pengelolaan sebuah usahanya lah, yang ono pakai susuk lah. Iya kan, pasti kalian pernah dengar kayak desas-desus di desa kalian yang pakai inilah, itulah. Kayak pasti ada aja rumor kayak, lo tahu nggak? Iya, ibu yang komplek itu tuh yang paling pojok rumahnya. Tahu nggak? Iya, yang bangun rumah renov kemarin itu katanya tuh pakai pesugihan. Oh, bener. Kayak gitu kan, pernah kalau kumpul sama ibu-ibu atau pas kalian belanja di tukang sayur terus ada ibu-ibu yang kumpul terus mereka gibah kayak, lo tau nggak anaknya itu ya yang kemarin beli mobil sama motor baru, itu katanya pakai pesugihan Jeng. Iya katanya, tapi lo bukan katanya saya. Ngaku kalian pasti pernah ada aja rumor yang bahas kayak dari kalian ada ini itu ya kan. Demi pengen cepet kayak secara instan dan gak mau kalah saing sama tetangganya, mereka rela melakukan pesugihan agar mereka meraup kekayaan secara instan. Tapi gimana kalau ada sebuah desa yang 80% penduduknya itu make pesugihan? Apakah bakal ada azab kayak di sinetron-sinetron Indosiar? Makanya aku pengen bahas. Kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, seperti yang aku singgung di awal tadi, jadi ada sebuah desa yang 80% masyarakat atau penduduknya itu menggunakan pesugihan. Jadi cuma sekitar 20% yang mereka non pesugihan atau lempeng-lempeng aja hidupnya. Jadi nih ya, ceritanya di zaman dahulu di tahun 1974 ada sebuah desa yang namanya Desa Kalikuning. Nah, Desa Kalikuning ini terletak di bawah kaki Gunung Ungaran di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Karena dikelilingi sama gunung dan hutan, otomatislah pemandangan di desa ini tuh bagus banget ya. Kalau zaman sekarang mungkin jadiin spot foto sama rekreasi ya kalau zaman sekarang. Gak cuma terkenal karena keindahannya, desa ini juga terkenal karena penduduknya atau warganya itu pada sugih-sugih atau kaya raya lah bisa dibilang. Dari desa-desa di sekitarnya, Desa Kalikuning ini paling cetar, paling mentereng di antara desa-desa yang lain. Karena sebagian penduduknya ini bisa dikatain sultan lah. Tapi ini ada tapinya, sebagian penduduk yang dikatain sultan itu, sebagian besar dari mereka itu melakukan praktek pesugihan. Hingga pada suatu malam terjadilah musibah yang katanya musibah itu terjadi karena mereka melanggar sebuah persyaratan dari pesugihan tersebut. Jadi nih ya, ada cerita dari penduduk setempat Desa Kalikuning yang masih hidup namanya Mbah Samiem. Mbah Samiem ini menceritakan awal mula terjadinya musibah yang terjadi di Desa Kalikuning itu. Mbah Samiem bercerita jika hilangnya Desa Kalikuning ini karena banyak dari warganya yang melanggar kesepakatan pesugihan yang telah dibuat sebelumnya. Yang namanya pesugihan pasti nggak jauh-jauh kan sama yang namanya tumbal. Nah, banyak dari mereka yang numbalin satu sama lain, si A numbalin si B numbalin si C. Banyak yang ditumbalin itu orang-orang yang melakukan pesugihan. Jadi orang-orang yang nggak melakukan pesugihan itu ya mereka bakal aman-aman aja, nggak bakal ditumbalin. Jadi yang ditumbalin itu hanya warga Desa Kalikuning yang melakukan pesugihan. Paham kan kalian? Dan banyak dari warga Desa Kalikuning yang ditemukan meninggal atau tewas secara misterius, yaitu yang ditumbalin. Karena mereka udah melakukan pesugihan selama bertahun-tahun untuk menjaga kejayaan sama kekayaan mereka, pastilah warganya lama-lama habis kan karena ditumbalin terus. Dan akhirnya banyak dari mereka yang memutuskan kontrak atau melepas pesugihan secara sepihak karena merasa hartanya itu udah banyak. Jadi mereka itu memutuskan untuk lepas dari pesugihan agar tidak menjadi tumbal selanjutnya. Karena banyak dari mereka yang memutuskan kontrak pesugihan secara sepihak, melepas pesugihan secara sepihak, ya otomatis raja setan atau iblisnya marah lah. Tiba-tiba di ghosting, dibutuhin pas ada perlunya aja ya kan. Kayak temen lu ngutang tiba-tiba ditagih ghosting, marah nggak lu? Ya marah, sama aja kayak raja setan.
Udahlah emang kelakuannya kagak bener, tiba-tiba di ghosting, ya tambah ngereok muring-muring tuh setan, yang mengakibatkan desa Kalikuning dilanda musibah yang sangat besar. Jadi ceritanya di suatu malam, saat itu sore-sore hujan deras lah tuh, wangi kenceng, petir di mana-mana, jedar, sampai setelah habis isya ada suara gerbuk. Longsor besar tiba-tiba datang menimbun harta dan rumah mereka. Banyak dari warga sekitar yang mengaku katanya rumah yang terkena longsor duluan itu adalah rumah Pak Wagi. Pak Wagi ini adalah orang yang paling kaya di desa Kalikuning itu. Akhirnya harta yang mereka inginkan sampai rela melakukan pesugihan itu hilang dalam sesaat dan menjadi malapetaka bagi mereka sendiri. Kayak seakan-akan itu desa ini pengen lenyap hilang dalam peta. Dan 20% yang tidak melakukan pesugihan itu mereka semua selamat. Serta rumah mereka paling hanya terkena tanah longsoran sedikit atau rusak-rusak sedikit. Mereka yang selamat itu memutuskan untuk mengungsi ke desa-desa sekitar desa Kalikuning, yaitu desa Telawah, desa Nampu, sama desa Brujulan di kecamatan Limbangan, Kendal. Sebenarnya jika rumah mereka itu dibersihkan dan dibenerin lagi, mereka masih bisa tinggal di rumahnya yang di desa Kalikuning itu. Tapi banyak dari mereka memutuskan untuk pindah ke desa-desa sebelah, yaitu desa Telawah, Nampu, atau Brujulan, untuk mengantisipasi jika longsor itu tiba-tiba malah mengambruki rumah mereka, yang akhirnya mengakibatkan mereka menjadi korban juga kan. Makanya banyak dari mereka pindah ke desa-desa sekitar demi keselamatan dirinya serta keluarganya. Ya gimana, orang sekitarnya itu udah bek sama tanah kan, udah penuh sama tanah, udah nggak layak lah desa Kalikuning untuk ditinggali. Cerita desa Kalikuning ini mirip sama cerita desa yang di Dieng yang namanya desa Legetan. Ceritanya mirip-mirip, cuma bedanya kan kalau desa Kalikuning itu katanya melakukan pesugihan dan melanggar pesugihan tersebut persyaratannya. Tapi kalau di desa Legetan itu karena banyak penduduknya yang melakukan maksiat. Kalian pengen aku bahas desa Legetan juga nggak? Komen langsung di bawah ya. Oh iya, aku juga nemuin satu artikel dari salah satu korban yang selamat dari musibah tanah longsor di desa Kalikuning itu. Namanya Mbah Tuminem, yang saat diwawancari berusia 71 tahun. Dia bercerita jika musibah mengerikan itu terjadi pada Senin Pahing, tepatnya pada tanggal 15 September 1974. Ada yang bilang 1974, ada yang bilang 1975. Nah, itu yang buat aku bingung. Jadi kalau kalian tahu, mohon koreksinya di bawah ya. Balik lagi ke cerita, pada saat musibah itu terjadi, Mbah Suminem saat itu berusia sekitar 24 tahun, yang saat itu memiliki satu suami lah, suaminya kan piye dan 3 orang anak. Seperti yang aku ceritakan tadi, Mbah Suminem bercerita saat itu jam 4 sore tiba-tiba itu terjadi sebuah hujan yang sangat lebat, wanginya kenceng, terus petir jedar di mana-mana. Mbah Suminem juga bercerita saking kencengnya angin dan suara petir, mungkin semua orang di desa Kalikuning dan desa sekitarnya itu dengar, saking gedenya. Nah, pas suara petir masih bergemuruh di mana-mana, jedar kan. Tiba-tiba ada suara bruk bersamaan dengan petir yang menyambar, jadi bruk, der. Suara bruk itu datang dari belakang rumahnya Mbah Tuminem. Dan saat itu Mbah Tuminem berserta suami dan 3 anaknya sedang membuat nasi jagung. Kalian tahu nasi jagung nggak? Yaitu makanan yang enak lah pokoknya, yang sering dikonsumsi sama masyarakat zaman dahulu. Ini makanannya kayak gini, pokoknya enak. Kalian harus cobain lah nasi jagung ini. Nah, pas dengan suara bruk itu, Mbah Suminem beserta suami dan anaknya itu langsung lari keluar rumah. Pas sudah lari keluar rumah, mereka lebih kaget karena melihat rumah kakaknya itu udah terkena longsoran tanah. Mbah Suminem terus celingak-celinguk mencari asal tanah tersebut. Ternyata tanah longsoran tersebut berasal dari atas bukit. Gak cuma itu, malam itu semakin mencekam dan mengerikan karena Mbah Suminem beserta keluarganya mendengar suara minta tolong. Tolong ya, karena mereka itu tertimbun tanah secara hidup-hidup. Mbah Suminem pokoknya mendeskripsikan banyune saka dhuwur sekitar 15 meter campur lemah kaya banjir lahar teko cepet banget. Dan yang bikin aneh dari kejadian ini, pas longsornya berhenti, kan longsor kan kayak bus. Pas
longsor ini berhenti, tiba-tiba hujan juga ikut berhenti. Kayak lu main selang terus dipancur-pancurin, terus tiba-tiba selangnya dipatiin. Pep. Lah, kayak gitu. Abis ngeliat kejadian yang mengerikan itu, Mbah Tuminem beserta keluarganya mengungsi ke desa Tlawah yang jaraknya lebih dekat dari desa-desa di sekitarnya. Jadi dari desa Kalikuning ke desa Tlawah jaraknya itu sekitar 1 km, lebih dekat. Mbah Tuminem mencapaikan jika saat itu desa Kalikuning ditinggali oleh 64 kepala keluarga dan total ada 46 orang yang meninggal atau tewas dari kejadian tanah longsor tersebut. Nah, karena pada tahun itu jalannya itu masih sulit diakses dan keterbatasan alat berat untuk evakuasi korban, jadi hanya ada 8 jenazah yang bisa ditemukan. 7 diantaranya berhasil dimakamkan di 2 liang lahat secara berdampingan dan 1 orang dimakamkan di lokasi kejadian karena sulit diambil, serta keterbatasan alat berat. Selain ada Mbah Tuminem yang selamat dari kejadian tanah longsor tersebut, ada salah seorang warga juga yang selamat dari kejadian tersebut yang bernama Pak Tukul. Saat itu Pak Tukul juga tinggal di desa Tlawah yang sama dengan Mbah Tuminem. Pak Tukul juga bercerita pada saat kejadian mengerikan itu, Pak Tukul itu berusia 18 tahun. Nah, pas cerita juga dia masih mengalami trauma, tapi dia tetap menceritakan kejadian yang dia alami pada saat itu. Dimana ceritanya pada saat itu Pak Tukul ini mau sholat isya, dia keluar rumah lah buat ke masjid. Nah, pas dia mau pergi ke masjid, dia dengar suara petir jedar berbarengan dengan longsoran tanah. Sama seperti Mbah Tuminem, longsoran tanah itu hanya mengenai bagian belakang rumahnya Pak Tukul. Nah, setelah dengar suara itu, Pak Tukul langsung masuk ke dalam dan menyuruh semua keluarganya untuk keluar. Nah, pas di luar, Pak Tukul melihat adiknya itu nggak ada. Dia langsung masuk lagi ke dalam dan ternyata adiknya itu tertimpa tiang penyangga yang mengakibatkan dia tidak bisa lari. Akhirnya Pak Tukul ini membantu adiknya untuk keluar dari rumah secepatnya. Nah, pas tiang penyangganya ini berhasil dilepaskan, dia langsung buru-buru membawa adiknya untuk keluar rumah. Akhirnya adiknya selamat dari kejadian itu. Keren sih ini Pak Tukul, bener-bener laki. Oke, seluruh itu adalah sebuah cerita mengenai desa Kalikuning yang diduga hilang dalam semalam karena melanggar persyaratan pesugihan. Dan cerita desa Kalikuning ini mirip-mirip dengan desa Legetan, tapi cuma ada beberapa perbedaan. Kalau desa Legetan kan ini karena rakyatnya atau penduduknya ini maksiat, sedangkan desa Kalikuning karena pesugihan. Ya seperti yang aku jelaskan di awal tadi, kalau kalian pengen bahas, komen di bawah, bakal aku bahas, tenang aja. Jadi gimana Sul menurut kalian tentang desa Kalikuning ini? Apakah desa Kalikuning ini pure karena musibah dari alam, atau karena azab dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, atau karena memang melanggar persyaratan pesugihan? Gimana teori kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, so mungkin sekian video dari aku. Jika kalian ada masukan, kritikan, saran, atau pengen request aku bahas apa di video selanjutnya, kalian langsung komennya di bawah. Dan jika kalian terhibur dengan video ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan di video-video selanjutnya, kalian bisa nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.